Nanti mohon diinfo ya Bu, kalau sudah bisa mulai. Ya, sementara mau dibuka oleh Pak Heru dulu, Bapak izin. Baik, baik. Nanti kita juga akan buat dulu seperti yang lokasi nomor belakangnya, nanti ditugas seperti yang benar, nanti kita buat dulu buat audit dan kita datanya jawab sekarang. Kemarin saya lihat langkahnya untuk kita begitu banyak, agak ribet itu di auditor sini agak langkahnya agak banyak, cuma untuk audisi satgas dan polres ini agak banyak. Lagi akan ada penjelasan nanti kita simak bersama dari nasional konsultannya yang membuat program ini. Dengan sama-sama yang kurang jelas nanti ditanya terkait ini sudah siap untuk mengambil temuan dulu temuan dan setelah audit pengajian tahap 2. Yang ada kita saksikan penjelasan dari konsultan. Masih mute, Pak Yono. Sudah siap Bu? Sudah, Pak Yono. Oh, baik. Mungkin silakan Pak Ketua Tim untuk menyampaikan pembuka dulu, Bapak.
Ya Pak Yono sudah sampaikan. Audien peserta sudah siap untuk menerima feedback. Mudah-mudahan lancar, semua bisa diterima. Silakan Pak Yono. Silakan dilanjut Pak Yono, izin. Baik. Terima kasih. Sebelum memulai, kita mohon izin untuk Bapak Ketua Tim menyampaikan dulu pengantarnya. Silakan Pak Ketua Tim, Bapak KBP Rahmadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan saya di Polda Metro. Ini agak gelap jadi nggak kelihatan siapa yang hadir. Kalau tidak salah, laporan yang saya terima adalah seluruh pesertanya adalah seluruh auditi di Polda Metro yang dibagi dua kegiatan atau dua kelompok. Pertama-tama, marilah kita panjatkan budi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui Zoom meeting, tetapi tidak mengurangi daripada tujuan kita untuk menyampaikan sosialisasi tentang e-audit. Rekan-rekan sekalian, mempersingkat waktu, jadi apa ya sebenarnya yang dimaksud dengan e-audit itu bahwa e-audit itu adalah sebuah alat bantu untuk mempermudah para auditor, auditi di dalam melaksanakan sebuah kegiatan audit kinerja dan audit tujuan tertentu. Nanti pengembangan ke depan kita akan lakukan dengan masalah manajemen risiko. Rekan-rekan sekalian, saya ingin menyederhanakan, memberikan pemahaman tentang bagaimana audit itu dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Kita mencoba memberikan pemahaman sederhana, memproyeksikan ketika katakanlah kegiatan audit dari Irwasum itu tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan di 64 Satker Mabes Polri. Kemudian dilaksanakan tahap 2 di 34 Satker Polda. Di dalamnya ada 506 Satker Polres dan Polresta. Itu kira-kira perhitungan proyeksi kasar saya dalam 1 tahun hampir 2,3 M untuk belanja ATK atau belanja barang. Belum kegiatan masing-masing Polda. Artinya keekonomisan ini saya mencoba memberikan sedikit secara singkat pemahaman, memproyeksikan ketika aplikasi ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan, maka setidak-tidaknya anggaran negara untuk belanja ATK ini kita bisa manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, bahwa sementara hasil analisa evaluasi pemanfaatan e-audit sudah kita lakukan, baik itu terhadap auditor dan auditi. Memang di beberapa sampai dengan minggu terakhir ini bahwa Polda Metro masih belum sepenuhnya memanfaatkan e-audit di dalam rangka membuat tindak lanjut daripada temuan-temuan. Oleh karenanya kemarin hasil komunikasi saya dengan Pak Irwasda untuk melakukan percepatan dalam melakukan tindak lanjut temuan dari Irwasum dengan memanfaatkan aplikasi audit. Hal ini juga nanti diharapkan dalam pelaksanaan audit kedua tahap
tahap kedua oleh jajaran Irwasda, ini juga sudah bisa melaksanakan, memanfaatkan secara online aplikasi audit ini. Dan tentunya rekan-rekan sebagai auditi, tentunya hari ini adalah kesempatan kita untuk belajar manfaatkan e-audit ini. Kemudian yang ketiga, bahwa kegiatan hari ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sudah atau sedang kita lakukan. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh tim Pak Yono dengan tim tentang bagaimana cara rekan-rekan para auditi memuatkan modul-modul yang sudah disiapkan dalam aplikasi. Sehingga beberapa langkah-langkah di dalam pengisian aplikasi ini setidaknya rekan-rekan bisa pahami, kemudian diharapkan dalam kesempatan kegiatan audit yang kedatang itu sudah seluruhnya menggunakan aplikasi. Kemudian yang ketiga, nanti akan langsung kita lakukan uji coba pemanfaatan aplikasi yang akun-akunnya nanti akan diberikan kepada rekan-rekan sekalian untuk mencoba melakukan bagaimana tindak lanjut atas temuan yang telah difinalisasi oleh para auditor. Nah, kira-kira itu rekan-rekan sekalian yang ingin kami sampaikan dalam pembukaan ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan tim untuk melakukan sosialisasi. Harapan rekan-rekan sekalian bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita berlatih sebaik-baiknya, mudah-mudahan goals-nya kita bisa melaksanakan perintah pimpinan, instruksi pimpinan di dalam melaksanakan kegiatan audit yang berbasis teknologi dan informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Pak Yono. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semua, salam kebajikan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, rekan-rekan semua, saya di sini ingin menyampaikan dulu gambaran secara umum apa itu e-audit. Silakan nih paparannya. Yang bisnis proses, ya. Langsung ke bisnis prosesnya. Oke. Aplikasi audit yang tadi seperti disampaikan oleh Ketua Tim bahwa merupakan alat bantu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebuah sistem informasi itu tentunya terdiri dari aplikasi, informasi, dan prosedur. Hal yang paling fundamental itu adalah adanya prosedur ataupun bisnis proses. Nah, sesuai dengan Perkap 01 kami mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bisnis proses teknologi informasi, di mana tahapan pembuatan e-audit itu ada mulai dengan membuat sprint, PKA, KKA, tabulasi, LHA, PHA, sampai dengan tindak lanjut auditi. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail proses mulai dari pembuatan sprint sampai dengan PHA, karena ini menjadi tanggung jawab auditor. Jadi memang di sini yang agak banyak melakukan tahapan itu auditor. Nah, kita di sini yang hadir, semoga semua auditi ya, itu adalah hanya pada menu tinjut auditi atau bagaimana Satker menindaklanjuti temuan para auditor gitu. Nah, nanti fokusnya kita di sana kayak gitu. Lanjut. Yang kedua adalah ini yang juga penting, yaitu hierarki dokumen di e-audit, bahwa sebuah audit itu ya bisa dilakukan apabila adanya sprint. Agak sedikit berbeda memang antara aktual dengan sistem. Kalau di aktual atau di kenyataannya gitu, bahwa satu sprint itu borongan untuk 1 tahun gitu ya, untuk beberapa satker yang akan diaudit. Namun di dalam sistem ini mau tidak mau sprint itu harus dibuat per satker, di mana di dalam masing-masing sprint itu
terdiri dari 4 PKA, 4 bidang, operasional, keuangan, SDM, dan logistik. Di mana masing-masing bidang ini, PKA bidang ini, itu secara otomatis akan membawahi KKA, ya, sesuai dengan bidangnya. Satu KKA itu terdiri dari satu tabulasi, di mana tabulasi ini terdiri dari beberapa temuan, ya, dari beberapa temuan. Nah, tentu saja dari beberapa temuan bidang yang sama, ini nanti harus ditindaklanjuti oleh user auditi di bidang yang sama juga, gitu. Jadi nanti secara otomatis satu satker atau satwil akan memiliki 4 user sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, nanti contohnya kita akan melihat, ya. Jadi intinya satu auditi itu 4 email, 4 username. Username untuk operasional, untuk keuangan, untuk SDM, dan untuk logistik. Nah, ini paradigmanya. Jadi nanti ibu-ibu dan bapak-bapak serta rekan-rekan semua, biasanya kemarin dibagikan itu username passwordnya nanti disimpan. Kalau menindaklanjuti sesuai bidangnya nanti harus login dengan username dan password sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu gambaran secara umum alur proses dari e-audit. Nah, supaya mempercepat waktu dan efektif, kita langsung kepada gambaran bagaimana aplikasi ini digunakan. Masuk. Ini adalah halaman dari e-audit. Jadi rekan-rekan semua bisa mengaksesnya menggunakan URL eaudit.itwasum.polri.go.id. Ya, ini nanti silahkan disimpan, ya, di marking atau di favorit gitu. Kemudian yang kedua, bahwa e-audit ini juga telah mengadopsi OTP, one time password, ya. Ini adalah salah satu metode login, ya, yang menggunakan kesederhanaan dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak nanti pada saat login cukup dengan memasukkan nomor handphone, kemudian secara otomatis sistem akan membalas dan mengirimkan kalau nggak salah 6 digit karakter sebagai bentuk verifikasi. Tentu ada syarat setelah nanti ibu-ibu dan bapak-bapak serta rekan-rekan semua login kemudian memperbaharui username, profilnya yang di sana nanti harus diisi dengan nomor handphone. Jadi menggunakan OTP ini syaratnya adalah apabila profil masing-masing user itu sudah diupdate nomor handphonenya, seperti itu. Selain itu juga ini saat ini sudah dibuat 2 platform. Jadi yang pertama ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menggunakan website dengan URL yang tadi, atau bagi pengguna Android dan tablet silahkan nanti download APK-nya di bawah halaman login itu, yaitu sudah bisa diinstal di handphone Android ataupun di tablet. Nah, ini memang tidak ada di Google Play karena sesuai dengan arahan dari Komite TIK, khusus untuk e-audit itu tidak boleh dipublish karena ini murni adalah alat bantu kerja kita di lingkungan internal, seperti itu, dan memiliki tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Nah, daripada itu saya juga ingin menyampaikan bahwa nanti kalau sudah menerima username dan password harap disimpan, dan kalau bisa passwordnya silahkan segera dirubah, ya, karena ini adalah temuan kita, temuan lembaga Polri. Oke, kita kembali ke depan. Nanti setelah ibu-ibu dan bapak-bapak menerima username dan password, itu bisa masuk menggunakan username dan password yang telah diterima masing-masing. Kita masuk ke auditi dulu nih, langsung. Kita akan masuk ke, mohon izin, minta salah satu nama Polres yang hadir hari ini, Polres mana Ibu? Saya minta satu sampel saja. Audien yang hadir salah satu. Polres Jakarta Barat. Oke. Asumsinya kita akan masuk ke
Polres Jakarta Barat bidang operasional. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, e-audit untuk sisi auditi itu sangat sederhana sekali dan hanya ada satu menu penting saja, yaitu e-audit, ya, audit. Begitu nanti diklik, ya, ini nanti akan ada pelaksanaan dan auditi. Tetapi sebelum ke sini, sesuai yang tadi saya infokan bahwa supaya rekan-rekan bisa memanfaatkan OTP, maka silahkan perbaharui dulu di profil. Sebelah kanan atas, itu diklik profil. Ya, setelah itu nanti silahkan untuk nomor handphone diupdate. Nah, ini kebetulan sudah mengupdate-nya di sini. Ya, itu dimasukkan nomor handphone seperti itu. Yang lainnya tidak usah dirubah, kecuali ingin merubah kata sandi, itu silahkan. Kemudian hal yang menjadi perhatian juga pada level di sini, ini boleh dipilih Polres, Poldanya Polda mana, Polresnya Polres mana. Nah, tetapi nanti tolong untuk Satker tidak perlu dipilih, ya. Tidak, untuk Satker Polres tidak perlu dipilih. Hal ini tuh untuk apa? Bahwa saat ini untuk temuan di Polres, walaupun auditnya sampai dengan Subsatker, itu masih satukan di dalam Polres tertentu. Jadi koordinatornya adalah Siwas, seperti itu. Tetapi kalau seandainya sistem ini ingin langsung ke Satkernya, Subsatkernya, itu sudah bisa. Tetapi dari kesepakatan yang sudah dibuat di seluruh wilayah Polda-Polda dan Polres-Polres, kita sepakat untuk melakukan audit pada tingkat Polres, temuannya kita sampai dengan level Polresnya. Jadi Subsatkernya tidak perlu dipilih. Nah, akibatnya nanti kalau seandainya Subsatker ini dipilih, katakanlah sebelah kanan dipilih Bagop, maka nanti admin Polres Jakarta Barat yang Siwasnya itu akibatnya dia tidak akan bisa lihat. Yang lihatnya itu Bagopnya gitu. Nah, ini sementara ini kita tidak gunakan dulu, ada kemungkinan juga nanti mungkin akan saya sembunyikan dulu karena ternyata banyak kasus juga salah setup gitu ya, yang akhirnya mereka tidak melihat tuh. Jadi kalau kejadiannya temuannya nanti tidak muncul, nah ini biasanya salah setting di sini seperti itu. Ya. Jadi intinya di menu profil ini rekan-rekan semua silahkan isi nomor handphone, Satker Polres tidak perlu dipilih. Setelah itu silahkan simpan. Nah, berikutnya setelah kita memperbaharui profil, kita kembali ke menu auditi. Yang kedua, tinjut auditi. Nah, ini yang paling penting. Di sini kita akan lihat data tabel, ada aksi, auditi, nomor KKA, dan seterusnya. Ya. Di sini kalau kita lihat, coba dibesarkan nih. Yang strip 3-nya tuh diinikan aja. Ya. Kalau kita lihat di data tabel di sini, ini sebetulnya nanti sudah bisa dipisahkan ibu-ibu, bapak-bapak, tinggal lihat di atas. Kita bisa melihat semua temuan dari auditor, kita juga bisa memfilter apakah ini temuan dari Mabes, maksudnya adalah Itwasum, atau dari Polda, yaitu dari Itwasda. Nah, ini untuk membedakan, seperti itu. Kemudian, untuk memfilter juga teman-teman bisa, umpamanya nanti temuannya banyak gitu ya, bersit-sit gitu. Nanti kita bisa lihat mana sih sebetulnya temuan yang belum kita tindak lanjut. Nanti tinggal pilih belum tindak lanjut. Atau umpamanya nanti yang selesai, pilih yang selesai. Nah, nanti secara otomatis data tabel akan menampilkan filtering yang tadi kita buat. Oke, kita ke bawah. Di dalam aksi di sini, kalau kita lihat ada beri tanggapan 7, sudah ditinjut oleh auditi 7, 7 juga sudah selesai. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa di Polres Metro Jakarta Barat, auditor telah membuat 7 temuan. 7 temuan, ya. Kayak begitu. Dibuat oleh Dr. Andes Edi Sukaryo, ini adalah auditornya, ya. Kemudian nanti ada di bawah nih, sudah tinjut oleh auditi. Jadi kalau dia belum tinjut oleh auditi, secara otomatis dia masih 0. Kalau baru 2 berarti nanti di situ akan tampil 2. Dan seterusnya, tergantung auditi nanti menindaklanjutnya sudah berapa temuan.
Kemudian begitupun di sini ada sudah selesai. Nah, bedanya kalau keterangan 7 temuan sudah selesai, angka ini diperoleh dari auditor. Auditor yang menyelesaikan status tindak lanjut dari auditi, apakah tindak lanjutnya itu sudah sesuai atau belum sesuai dengan rekomendasi yang para auditor buat. Jadi logikanya adalah auditor membuat temuan, tabulasi, ya kan, pemeriksaan, kemudian ditindaklanjuti oleh auditi, tidak sampai selesai di situ. Apabila auditi selesai menindaklanjuti, maka tugas berikutnya kembali ke auditor untuk uji nilai. Uji nilai itu adalah penyelesaian dari sebuah tindak lanjut temuan. Nah, nanti di dalam tindak lanjut temuan biasanya ada keterangan dan lampiran-lampiran. Nah, inilah yang akan diuji apakah sudah sesuai atau belum dengan rekomendasi. Nah, di dalam uji nilai itu nanti, tindak lanjut itu bisa diterima atau ditolak, atau belum selesai statusnya. Nah, ini kalau belum selesai, biasanya para auditor memilih menu belum selesai, dan di sana nanti akan ada komunikasi. Apa yang harus dilampirkan, apa yang belum, dan lain sebagainya, biasanya auditor memberitahu. Nah, oke. Kita akan lanjut bagaimana cara menanggapi nih dari sisi auditi. Itu hanya klik beri tanggapan seperti ini. Ini kotaknya sudah saya taruh ke sebelah kiri sehingga lebih mudah ya. Di sini ada status selesai dan ada opsi. Nah, status selesai ini menggambarkan temuan Ibu dan Bapak itu sudah selesai atau belum. Kalau dia belum selesai, ini akan warna merah. Tulisannya belum selesai. Kalau selesai begini artinya Jakarta Barat sudah menindaklanjuti dan auditor sudah uji nilai. Nah, ini udah clear kalau udah begini. Anggaplah kita sekarang mau menanggapi. Nah, berikutnya adalah klik tanggapi. Ya. Nah, ini adalah interface ataupun antarmuka yang bisa dilihat oleh auditi nanti pada saat melakukan tindak lanjut. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan bisa mempelajari bidang apa, temuannya apa, terus geser ke atas. Terus kode temuannya apa, sampai dengan rekomendasi yang diarahkan oleh auditor. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak ini nanti harus membaca nih, ya, rekomendasinya apa, auditor meminta apa, dan lain sebagainya. Sehingga nanti silahkan dipersiapkan setelah semuanya oke. Di dalam kolom tindak lanjut auditi, ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan jelaskan di sini, ya, rekomendasi yang tadi di atas. Ya, metode sudah mempelajari, memahami, mengimplementasikan bla 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 gitu ya. Jika memang nanti jawabannya ini harus dibuktikan dengan bukti di bawah. Entah itu foto sosialisasi kegiatan, entah itu sprint dan lain sebagainya, terserah. Yang jelas dokumen lampiran harus mendukung jawaban yang telah dibuat. Kayak begitu. Nah, setelah itu nanti silahkan diupload lampiran-lampiran itu. Jangan lupa diberi nama sesuai dengan dokumen yang kita upload. Tujuannya adalah untuk memudahkan para auditor ini tuh sebetulnya dokumen apa gitu. Karena nanti di auditor akan terlihat bahwa dokumen-dokumen ini tuh dokumen-dokumen apa saja. Yang diupload boleh file dokumen, doc ya, boleh PPT, boleh PDF, boleh JPEG, itu semua support ya. Seperti itu. Nah, lalu berapa banyak file itu bisa dilampirkan? Itu tidak terbatas. Kalau kita bicara jumlah, di sini dibuat unlimited. Mau 10, 20, 30 file, nggak masalah. Nah, lalu kalau size-nya Pak, ukurannya seberapa besar? Sebetulnya ini di setup memang besar, unlimited gitu ya. Tetapi kami di sini menyarankan untuk jangan terlalu besar mengupload file. Karena ini berhubungan sekali dengan kondisi interkoneksi di lokasi bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukan dari sisi servernya. Karena kalau terlalu kecil, filenya besar, saat ngantri ngirim ke server, itu dikhawatirkan nanti terjadi putus gitu atau kewalahan sehingga file tidak terupload. Jadi solusinya nanti silahkan di split-split gitu, dibagi-bagi gitu ya, baru nanti diupload supaya lebih aman dan lebih cepat untuk mengupload dokumen. Nah, nanti setelah dilampirkan silahkan klik simpan. Nah, setelah klik simpan,
artinya akan ada notifikasi dari si auditi ke auditor yang memberitahu bahwa auditor, ini kita telah menindaklanjuti, silahkan atau tolong diuji nilai. Jadi kedua belah pihak, baik auditor maupun auditi, akan selalu menerima notifikasi apabila ada temuan dan apabila ada tindak lanjut, ya. Nah, nanti kalau auditornya juga merubah statusnya menjadi selesai atau belum selesai, auditi juga tahu, akan ada notifikasi melalui WhatsApp. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak menindaklanjuti dari sebuah temuan. Lalu berikutnya adalah, Pak, bagaimana kalau seandainya kami dari sisi auditi masih ada kebingungan menjawab terkait dengan masalah dokumen lah, kegiatan lah, dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta rekan-rekan di sini bisa memanfaatkan menu konsultasi. Ya, itu ada menu chatting di atas di sini, ya. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak bisa bertanya gitu. Silakan. Nah, ini nanti di sini bisa chatting, contoh umpamanya izin komandan, mohon petunjuk gitu ya, terkait dengan masalah dokumen kegiatan. Nah, nanti dilampirkan tuh filenya, silahkan klik lampiran choose file ya. Nah, kemudian pilih salah satu, entah itu gambar atau apa, bolehlah gambar umpamanya. Nah, ini ya, silahkan. Nah, ini adalah nanti untuk konsultasi dengan auditor. Nah, tetapi lampiran-lampiran yang ada di chatting ini tidak terhitung atau tidak ternilai sama dengan yang ada lampiran di bawah. Jadi kalau yang ini adalah konsul sifatnya gitu ya. Kalau yang di bawah itu yang memang legal, yang memang sah dianggap sebagai lampiran dari tindak lanjut. Nah, penggunaan diskusi ataupun konsultasi antara auditi dan auditor ini, rekan-rekan, itu dinilai oleh sistem. Berapa sering sih seorang auditor melakukan konsultasi dan pendampingan dengan auditi? Nanti secara otomatis, secara artifisial, sistem akan menghitung baik secara kuantitas dia melakukan aktivitas maupun secara waktu yang dia gunakan. Nah, karena sekarang sudah mulai dinilai nih KPI-nya gitu, baik itu per auditor maupun per auditi. Jadi auditor juga sekarang tidak bisa semau sendiri melakukan kegiatan. Mereka harus tuntas. Kalau tidak tuntas, nanti akan ada keterangan ngegantung seperti itu, ya. Nah, itu nanti penilaiannya tetap akan kurang. Statusnya di sana nanti akan terlihat belum selesai. Nah, ini nanti kemudian akan menjadi hutang nih, akan menjadi penilaian bahwa oh, auditor ini nggak selesai nih menyelesaikan temuannya gitu. Atau nanti kebalikan juga, auditinya terlihat bahwa oh, ini auditinya belum tindak lanjut nih, sehingga nanti kesalahannya itu ada di sisi auditi gitu. Nah, sebetulnya itu saja langkah-langkah bagaimana menindaklanjuti temuan dari auditor. Jadi memang sangat cepat, sangat mudah. Hanya ada beberapa tahapan. Satu, ibu-ibu dan bapak-bapak login. Yang kedua, silahkan pilih menu auditi. Yang ketiga, pilih menu tinjut auditi. Jadi hanya ada 3 langkah saja untuk bisa menjawab temuan. Yang susah dan yang lama itu adalah mempersiapkan jawaban tindak lanjut. Entah itu dokumen tindakan, entah itu dokumen kegiatan gitu ya, bukti setoran dan lain sebagainya. Biasanya hal-hal yang seperti itu yang lamanya gitu kan. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana seorang auditi menjawab tinjut auditor. Nah, baik. Ini kita anggap selesai dan hanya seperti ini langkahnya. Saya ingin memberikan gambaran terkait dengan masalah statistik. Silakan masuk. Supaya nanti kita paradigmanya sama bahwa audit ini tidak hanya nginput-nginput dan lain sebagainya gitu. Ini masuk juga ada kinerja dari masing-masing Polda. Apa sih yang dinilai gitu?
sistem ini menilai mulai dari Itwil sampai dengan Polda. Anggaplah di Polda. Polda itu kita sudah bisa memiliki penilaian. Dari seluruh temuan yang ada di dalam satu Polda, itu nanti berapa sih yang sudah ditindaklanjuti, berapa sih yang belum, itu nanti terlihat. Kalau kita dilihat di sini ada bar warna biru, itu artinya temuan. Ada bar warna hijau, itu artinya status selesai. Ada bar warna merah, itu artinya belum ditindaklanjuti. Dan ada warna orange, itu artinya belum selesai. Jadi kalau Polda ibu-ibu dan bapak-bapak, di sana masih ada yang merah, itu dipastikan satkernya belum tindak lanjut sama sekali. Seperti itu. Tetapi kalau warnanya hanya ada dua, biru dan hijau, ini artinya Polda itu tuntas menindaklanjuti seluruh temuan dari auditor. Nah, itu berarti bagus seperti itu. Atau yang parah umpamanya adanya biru dan merah, jejak sama. Nah, ini artinya sama sekali mereka tidak pernah membuka atau apalagi menindaklanjuti gitu. Jadi kita di sini bisa kelihatan gitu ya, polda-polda mana yang sudah selesai, mana yang belum selesai dan lain sebagainya. Nah, kalau yang belum selesai ada warna orange, itu artinya ada tanggung jawabnya di auditor, bukan auditi. Kalau masih ada bar warna orange. Kalau belum selesai itu artinya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah menindaklanjuti, tapi belum diuji nilai oleh auditor. Solusinya adalah segera ingatkan para auditor, walaupun ada WA, biasanya suka keskip, gitu ya. Ingatkan operator di Mabesnya atau di Poldanya untuk Pak segera Pak selesaikan. Karena sistem akan berhitung nih, mulai dari seorang auditor membuat temuan dan memfinalisasi, sampai dengan auditi menjawab, itu dia akan ngitung hari. Semakin lama dijawab, maka bobot penilaian untuk satu Polda tersebut atau satker itu semakin kecil. Semakin cepat menjawab, itu semakin besar nilainya. Nah, itu juga berlaku nanti untuk auditor membuat uji nilai untuk membuat selesai. Kalau dia semakin lama ke belakang, maka penilaian auditor itu semakin kecil, bahkan bisa 0 jika melebihi dari kebijakan, yaitu lebih dari 30 hari kerja sesuai dengan Perkap. Seperti itu. Nah, kemudian nanti juga secara detail ibu-ibu dan bapak-bapak ada penilaian seperti ini gitu ya. Kemudian dilihat juga bisa nanti per bidang sampai dengan per auditor. Coba ada yang per auditor? Kita lihat bagaimana sih sebetulnya penilaian per auditor. Sama yang itu sekalian dibuka Din, waktu konsultasi. Metro. Nah, ini adalah udah di sorting. Udah di sorting? Oke. Nah, ini adalah nanti penilaian, harusnya yang lain aja nggak apa-apa. Dari seorang auditor ya. Seberapa cepat dan lain sebagainya. Nah, Jawa Tengah boleh coba lihat. Nah, ini salah satu contoh bagaimana di sini ada list auditor dari Polda Jawa Tengah, katakanlah seperti ini kita buat contoh ya. Kemudian juga mereka akan terlihat satu auditor ini punya berapa temuan sih, nilai akhirnya berapa sih, ini semua sudah ada metrik penilaiannya. Nah, begitupun waktu konsultasi. Di waktu konsultasi pendampingan tadi yang chatting, itu juga dinilai oleh sistem, mana tadi penilaian, waktu-waktu chatting konsultasi. Oke. Keaktifan user, tadi bukan di ini, nah ANEP nasional. Nah, di situ. Nah, di sini kita bisa melihat di Polda, nah katakanlah Jakarta, Metro Jaya ya. Nah, di sini tuh belum banyak ya. Di sini adanya auditor Polda Metro ini karena tadi menggunakan apa namanya. Nah, ini di sini udah mulai kelihatan nih ada Polres Bekasi, Jakarta Barat, Bidhumas segala macam.
itu nanti secara otomatis akan terhitung siapa sih yang aktif sebetulnya melakukan konsultasi dan lain sebagainya. Jadi terus disempurnakan aplikasi ini untuk bisa merecord dan melakukan penilaian pada setiap aktivitas yang memang bisa diukur KPI-nya seperti itu. Nah, silakan kembali ke depan. Nah, itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah tadi saya gambarkan, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita sekarang akan masuk kepada uji coba, ya. Silakan di logout dulu nih. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak bisa silahkan login ke username passwordnya masing-masing. Dan jika ada kendala atau ada yang nggak bisa masuk, mohon diinfo sekarang juga. Silahkan. Silahkan untuk memperbaharui nomor handphone dulu. Login, setelah login nanti klik menu profil. Ibu, minta info Bu, satu nama Polres yang hadir Bu, untuk saya simulasi. Atau 2 boleh? Jakarta Pusat, Jakarta Selatan bisa Bapak izin. Baik, terima kasih. Silakan buat temuan latihan di Jakarta Pusat dan Selatan. Di sini saya akan mencoba membuat temuan seolah-olah di Jakarta Pusat, ya. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana membuat sprint, ya, tapi ini di sisi auditor, supaya nanti ibu-ibu dan bapak-bapak juga punya gambaran, ya. Itu biarkan aja sudah sesuai, nggak usah diutak-atik tanggal, ya. Nah, ini adalah pembuatan sprint secara sistem seperti itu. Berikutnya setelah membuat sprint itu membuat PKA, cari yang tadi. Oke. Nah, itu Jakarta Pusat PKA-nya. Oke. Operasional. Tuh. Polres Jakarta Pusat silakan login ya, sekaligus diupdate nomor handphonenya sekarang juga. Sembari nunggu kita buat temuan ini. Setelah masuk ke profil, itu masing-masing bidang ya, ada 4 berarti Jakarta Pusat, bidang opsional, Garku, kemudian logistik, dan SDM. Itu tolong semuanya diupdate nomor handphonenya. Apakah nomor handphonenya sama atau berbeda orang, itu terserah, tergantung kebijakan dari satker tersebut. Ya. Nanti setelah semua dibuatkan, diupdate nomor handphonenya, nanti silahkan boleh logout atau standby di situ, nggak masalah. Nah, nanti setelah saya membuat temuan, mohon diinfo apakah notifikasinya masuk atau tidak. Jangan sampai typo ataupun salah di dalam menginput nomor handphonenya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh salah satu bagaimana seorang auditor melakukan audit menggunakan sistem. Nah, ini adalah tabulasi namanya, sedang membuat temuan. Biasanya terdiri apa sih temuannya, diketik di sini gitu ya. Dan seterusnya. Gitu. Template. Nah, sampai dengan rekomendasi setelah status final, maka ambil aja salah satu. Kita simpan. Nah, ini biasanya kalau sudah klik simpan seperti tadi, secara otomatis akan ada WA notifikasi. Ini Jakarta Pusat bidang operasional, ya. Kalau sudah diupdate. Nah, silahkan Jakarta Pusat untuk membuka tindak lanjutnya. Nanti masuk atau tidak mohon diinfo. Silahkan yang kedua Jakarta Selatan. Buat lagi. Saya akan membuat temuan lagi, satu lagi yaitu Jakarta Selatan.
Nah, ini kelebihan dari salah satu sistem ini adalah bisa menduplikasi sprint. Jadi nggak usah bikin dari awal, cukup melakukan duplikasi, rubah satkernya, ya, nomornya, setelah itu simpan, nanti bisa. Tapi prosesnya tetap ya, harus dari awal memang pembuatan sprint, PKA, KKA itu tetap harus dilakukan, karena sistem ini saling terkait. Selatan. Masuk login menggunakan akun Jakarta Pusat bidang operasional ya Pak. Nanti untuk Jakarta Selatan juga sama, login menggunakan bidang operasional, user bidang operasional. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain yang hadir untuk Polres, silahkan buka, siapa tahu memang ada temuan dari Polda ya. Sembari dipantau nanti kira-kira mana yang belum ditindaklanjuti. Karena kalau ngelihat dari sini, ini Metro Jaya sudah nginput banyak nih. Apa aja? Oke, silakan Jakarta Selatan untuk dicek halamannya. Jakarta Pusat tadi sudah masuk, sudah ngecek apakah ada temuannya? Ada Pak. Oke, silakan dijawab ya. Silakan dijawab. Oke. Jakarta Selatan ada? Login dengan user bidang operasional. Coba itu deh. Ke tindak lanjut. Iya. Nah, ini dari auditor Pak Heri Purwanto. Tinjut auditi ada 2 di sini terlihat. Nah, ini. Oh, ini beneran ini. Ini yang kemarin. Coba. Nah, coba yang satunya. Kamu yang buat, bukan? Oh, jangan, biarin aja. Username password ini email. Oh, ini banyak nih, 40. Ini akun yang benar nih, mana coba. Nah, ini Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat sudah tindak lanjut. Nah, ini contohnya ya, Jakarta Pusat sudah tindak lanjut, besarkan ya. Nah, ini. Oke. Tapi di sini no temuan selesai, artinya memang dari sisi auditor belum. Maka kami akan melakukan penyelesaian dari sisi auditor nih. Klik beri tanggapan di kami di sini ya. Kemudian itu ada status belum selesai, klik tanggapi.
Nah, setelah ditanggapi, nah oke dijawab di sini. Baik, akan saya periksa tindak lanjut dari Jakarta Pusat. Oke. Geser ke bawah. Maka nanti auditor membuat kesimpulan. Nah, di sini kepada yang terhormat Kapolres Jakarta Pusat, ya, contoh ini, enter ke bawah. Terima kasih atas tindak lanjut yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi. Ya, nanti alasan boleh diisi atau tidak oleh auditor, tapi ini ya, sudah sesuai dengan rekomendasi umpamanya. Ya, ke bawah. Maka di sini lalu statusnya. Status selesai. Diklik selesai nih oleh auditor. Tapi kalau belum selesai menurut auditor, maka auditor akan memberi keterangan belum selesai dan di atas alasannya biasanya akan dikasih tahu. Oh, ini kurang dokumen A, B, C, D, nanti diarahkan. Setelah klik simpan, maka nanti secara otomatis harusnya auditi menerima WA notifikasi. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah. Kemudian nanti dari sisi si auditinya ada perubahan status. Jadi selesainya sama. Tindak lanjutnya 1, selesainya 1. Temuan 1. Itu artinya temuan pada Polda Jakarta Pusat, Polres Jakarta Pusat itu udah clear, udah selesai. Nah, coba kembali ke yang Jakarta Selatan. Nah, Jakarta Selatan sudah menindaklanjuti. Maka kita akan tanggapi. Ya. Oke, geser ke bawah. Kesimpulan data kayak tadi aja. Terima kasih sudah sesuai dengan rekomendasi gitu aja. Gampang aja. Nah, copy paste. Selesai. Ya, simpan. Nah, maka nanti kalau sudah sampai uji nilai seperti ini artinya sudah 100%, sudah clear temuan itu sudah bisa ditindaklanjuti. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta rekan-rekan semua, sebetulnya semudah ini untuk melakukan tindak lanjut temuan gitu. Begitu Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau hal lainnya. Atau jika dianggap cukup, bisa dipahami dan dimengerti, mungkin nggak apa-apa, nanti selanjutnya tinggal simulasi di ruangan di situ sama Bu Ari kemarin, kalau nggak salah, itu beliau sudah paham betul proses audit yang ada. Bagaimana Ibu? Mohon petunjuk. Gimana Pak? Ada pertanyaan? Halo Bu Ari, Ibu siapa satu? Sudah ya. Oke.
Silakan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu, atau sudah cukup jelas semua. Ya, di sini gimana? Ada yang belum jelas? Ya. Bandara. Angkot. Oke. Tangsel mana tangsel? Berarti sampai menunggu makan siang ya, makan siangnya lagi jalan. Dan lebih dari sudah sampai. Terus begini teman-teman, ini nanti halo, tidak. Untuk kali ini nanti itu dari grupnya sama para mahasiswa sudah disampaikan. Sisanya tanggal 23 ya, tanggal 23 dikumpul kemarin dikoreksi. Mana yang kurang mana enggak nanti kita kembali baru kita upload. Nah, untuk berikutnya nanti mungkin sudah seperti arahan tadi untuk tahap 2023 tahap pertama nanti temuan kita sudah langsung aja upload, kita komunikasi di marketing atau di WhatsApp.
Nanti temuannya tanggal 23 di bawah dipisahin aja, yang operasi sendiri, keuangan sendiri, operasi sendiri, sama itu jadi dulu gitu Mas. Tidak per jemek ya. Tidak per lantai 7 sebelah sini ke Bu Ani. Mumpung lagi di sini, nah coba yang belum ngerti, yang kurang-kurang jelas, bisa Baik, kita diskusikan bareng-bareng. izin Bapak, jika sudah, saya mengucapkan terima kasih atas pelatihan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono atas Baik, Ibu. arahannya. Baik.